Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Wahyudi dari kelas TP1. Di sini saya akan mempresentasikan mesin bubut beserta fungsinya. Mesin bubut terdiri dari 6 bagian utama, yaitu kepala tetap, kepala lepas, eretan, bed mesin, poros transportir, dan poros pembawa. Kepala tetap berfungsi untuk menopang sumbu utama dan menggerakkan poros transportir beserta pengaturan kecepatannya. Di kepala tetap terdapat beberapa tombol, yaitu lampu indikator, tombol sistem, tombol emergensi, tombol pendingin, dan tombol manual. Yang kedua, kepala lepas. Kepala lepas berfungsi untuk mendukung benda kerja yang panjang dan untuk melakukan pengeboran. Yang ketiga, eretan. Eretan berfungsi untuk membawa pahat ke benda kerja. Eretan dibagi menjadi 3, yaitu eretan memanjang, eretan melintang, dan eretan atas. Yang keempat, bed mesin. Bed mesin berfungsi sebagai lintasan eretan, terutama eretan memanjang. Yang kelima, poros transportir. Poros transportir berfungsi saat kita melakukan penggilingan. Yang keenam, poros pembawa. Poros pembawa berfungsi untuk membawa eretan secara otomatis. Turunlah. Panggilkan, kalau harus 95 ya. Panggilkan Derian ya. Nama saya Derian Arsandi. Saya dari kelas 10 TP1 mau mempresentasikan mesin bubut. Mesin bubut terdiri 6 bagian utama. Mesin bubut terdiri antara 6 bagian utama. 1. Mesin kepala tetap. Kepala tetap berfungsi untuk menopang sumbu utama dan terdapat beberapa tombol. Di atas terdapat ruas untuk mengatur kecepatan atau RPM, rotasi per menit. Di bawah terdapat tombol-tombol seperti tombol lampu indikator, tombol sistem, tombol air, emergensi, dan tombol manual. Selanjutnya, kepala lepas. Kepala lepas berfungsi untuk pengeboran. Yang kedua, membubut tirus dan mendukung benda kerja yang panjang. Keempat, eretan. Eretan dibagi menjadi 3, eretan memanjang, melintang, dan eretan atas. Di atas eretan atas terdapat pos untuk memegang pahat. Dan kelima, terdapat bed mesin. Fungsinya untuk sebagai lintasan, khususnya eretan memanjang. Yang kelima, yang keenam, poros transportir berfungsi untuk mengilir, dan poros pembawa berfungsi sebagai pembubutan otomatis. Menginginkan ekasi apa? Mas Pak.
Pak. Terima kasih nih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Setiawan. Kurang keras. Eka Setiawan dari 10 TP1. Jadi saya di sini mau menjelaskan bagian-bagian mesin bubut. Pertama, kepala tetap, 2 kepala lepas, ketiga eretan, 4 jok mesin, 5 poros transportir, 6 poros pembawa. Fungsi kepala tetap berfungsi untuk menopang sumbu utama dan menggerakkan poros transportir dan poros pembawa. Di kepala tetap dapat tombol-tombol, yaitu tombol power, tombol emergency, lampu indikator, tombol pendingin, dan tombol sistem. Kepala lepas berfungsi untuk mengebor, menopang benda kerja yang panjang, dan untuk penirusan. Fungsi eretan berfungsi untuk mendekatkan pahat ke benda kerja. Eretan dibagi menjadi 3, yaitu eretan memanjang, eretan melintang, dan eretan atas. Di atas eretan atas terdapat tupos yang berfungsi untuk mengangkat pahat. Lalu bed mesin berfungsi untuk jalur eretan. Fungsi poros transportir untuk penguliran, dan fungsi yang terakhir yaitu fungsi poros pembawa. Fungsinya adalah untuk menggerakkan eretan secara otomatis. Tunggu. Nama KKP 95. Terima kasih Pak. Panggilan Fabian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabian Aldiansah dari kelas TP1. Saya akan mempresentasikan mesin bubut. Bagian-bagian mesin bubut: 1. Kepala tetap, kepala lepas, eretan, bed mesin, poros transportir, poros pembawa. Fungsi dari kepala tetap: menopang sumbu utama beserta pengaturan kecepatannya. Yang kedua, menggerakkan poros transportir beserta pengaturan kecepatannya. Yang ketiga, menggerakkan poros pembawa beserta pengaturan kecepatannya. Yang kedua adalah kepala lepas. Fungsi dari kepala lepas adalah menopang benda kerja yang panjang, pengeboran, dan untuk membentuk tirus. Yang ketiga adalah eretan. Fungsi dari eretan adalah membawa pahat. Eretan dibagi menjadi 3, yaitu eretan memanjang, melintang, dan atas. Eretan memanjang bergerak ke kanan dan ke kiri, eretan melintang ke depan dan ke belakang, dan eretan atas menyudut. Fungsi dari bed mesin: fungsi dari bed mesin adalah sebagai lintasan eretan, khususnya eretan memanjang. Yang kelima adalah poros transportir. Fungsi dari poros transportir adalah fungsi pada saat kita akan mengulir. Yang keenam adalah poros pembawa. Fungsi dari poros pembawa adalah membantu menggerakkan eretan secara otomatis. Nama KKP 90 ya. Panggilan Fajar Alfi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Aldi Rizky dari kelas untuk TP1 akan mempresentasikan bagian-bagian mesin bubut. Bagian yang pertama, kepala tetap. Fungsinya untuk menopang sumbu utama dan mengatur kecepatannya serta menopang poros transporter dan poros pembawa setelah kecepatannya. Bagian yang kedua adalah kepala lepas. Fungsinya untuk pengeboran dan mendukung gerak kerja yang panjang. Bagian yang ketiga adalah bed mesin. Fungsinya adalah untuk lintasan eretan. Bagian yang keempat adalah eretan. Eretan berfungsi untuk membawa pahat HSS. Eretan dibagi menjadi 3 bagian: eretan memanjang, eretan melintang, dan eretan atas. Bagian selanjutnya adalah poros transportir, berfungsi untuk penguliran. Bagian yang kedua adalah poros pembawa, berfungsi untuk menggerakkan eretan secara otomatis. 90 ya. Nah, panggilkan Ferdi. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdianto dari kelas 10 TP1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagian-bagian daripada mesin bubut beserta fungsinya. Untuk mesin bubut sendiri terbagi menjadi 6 bagian utama. Bagian utama yang pertama ada kepala tetap, yang kedua ada kepala lepas, ketiga eretan, keempat bed mesin, yang kelima poros transportir, dan yang keenam adalah poros pembawa. Keenam bagian utama itu memiliki fungsi-fungsinya tersendiri. Untuk fungsi bagian utama yang pertama yaitu kepala tetap adalah menopang dan menggerakkan sumbu utama. Di kepala tetap terdapat handle kecepatan, terdapat tombol emergensi, lampu indikator, tombol sistem, dan juga tombol manual, dan juga tombol pendingin. Poros kepala tetap berfungsi juga untuk menggerakkan poros transportir dan juga poros pembawa. Bagian utama yang kedua ada kepala lepas. Kepala lepas berfungsi untuk mendukung benda kerja yang panjang, membubut tirus, dan melakukan pengeboran. Bagian utama yang ketiga adalah eretan. Untuk eretan adalah berfungsi untuk membawa pahat. Eretan terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama ada eretan memanjang yang bergerak ke samping kanan dan ke samping kiri operator. Dan yang kedua ada eretan melintang. Serta yang ketiga ada eretan atas. Di atas eretan atas terdapat turkos yang berfungsi untuk memegang pahat. Bagian utama yang keempat adalah bed mesin. Bed mesin berfungsi sebagai jalur atau lintasan daripada eretan. Bagian utama yang kelima adalah poros transportir. Poros transportir berfungsi pada saat kita akan melakukan penguliran. Dan yang bagian utama yang keenam adalah poros pembawa. Poros pembawa berfungsi untuk menggerakkan eretan secara otomatis. Mungkin sekian dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100 ya. Terima kasih, Pak. Kan panggilkan Handika. Ya, Pak. Hah? Saya kelihatan. Kelihatan. Apa-apa.
paling terkenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Hendar dari kelas 10 TP1. Di sini saya mau mempresentasikan bagian-bagian mesin jemput. Yang pertama ada kepala tetap, kepala lepas, eretan, head mesin, poros transporter, dan poros pembawa. Fungsi kepala tetap adalah untuk menopang sumber utama dan lanjut kepala lepas. kepala lepas adalah untuk menggabungkan kepala lepas adalah untuk pengeboran atau Berapa orang gue? mendapat Tuh, saya kasih seket ya. Saya kasih 50 sebenarnya emisi gue ya. Panggilkan Ibnu Tio. sini. Baik. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Priyobowo dari kelas 10 TP1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bagian-bagian mesin bubuk beserta fungsinya. Bagian-bagian mesin bubuk terbagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama kepala tetap, yang kedua kepala lepas, dan yang ketiga eretan, yang keempat head mesin, yang kelima poros transported, dan yang keenam adalah poros pembawa. Yang pertama, kepala tetap. Fungsi utama kepala tetap adalah menopang sumbu utama dan menggerakkan sumbu utama beserta pengaturan kecepatannya. Fungsi yang kedua, menggerakkan poros transporter beserta pengaturan kecepatannya. Fungsi yang ketiga, menggerakkan poros pembawa beserta pengaturannya. Pada kepala tetap terdapat tombol-tombol, diantaranya itu tombol power yang apabila dinyalakan maka listrik akan mengalir ke mesin. Yang kedua, lampu indikator. Di sebelah lampu indikator terdapat tombol sistem yang apabila dinyalakan artinya sistem sudah siap. Di sebelah tombol sistem terdapat tombol pendingin. Tombol pendingin ini apabila dinyalakan maka air akan mengalir melalui keran atau selang yang berada pada mesin bubut. Air ini bersifat pendingin. Sifat air pendingin adalah
tidak membuat logam berkarat, tidak berasap dan mempunyai sifat sebagai pelumas. Maka air ini disebut juga dengan air coolant atau air pendingin. Di samping tombol pendingin terdapat tombol emergency stop yang apabila ditekan maka seluruh sistem akan mati. Dan untuk mengembalikannya dapat kita putar ke arah kanan. Di samping tombol emergency stop terdapat tombol manual. Tombol manual ini berfungsi untuk menyeting pahat, menyeting benda kerja atau yang lainnya. Dan juga terdapat tombol pengaturan jenis ulir. Jika kita ingin membuat ulir kanan maka tanda panah pada tombol kita pindah ke arah kiri dan juga sebaliknya. Yang kedua, kepala lepas. Fungsi utama kepala lepas adalah mendukung benda kerja yang panjang. Karena benda kerja yang panjang jika tidak didukung dengan ujungnya maka akan bergoyang. Mendukungnya menggunakan senter tetap atau senter putar. Fungsi yang kedua kepala lepas adalah untuk pengeboran. Fungsi yang lain kepala lepas adalah bisa untuk membubut tirus, khususnya tirus benda kerja yang panjang. Yang ketiga, eretan. Eretan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu eretan memanjang, eretan melintang, dan juga eretan atas. Di atas eretan atas terdapat tulpos yang berfungsi untuk memegang pahat. Pahat dapat diatur dengan cara mengendorkan tulpos dan diputar sesuai dengan keinginan kerja. Lalu kencangkan kembali tulpos. Yang keempat, eretan. Fungsinya cuma satu, yaitu sebagai lintasan. Yang keempat, bed mesin. Fungsinya cuma satu, yaitu sebagai lintasan eretan, khususnya eretan memanjang. Yang kelima, poros transportir. Berfungsi saat kita sedang mengulir atau penguliran benda kerja. Yang keenam, poros pembawa. Berfungsi untuk menggerakkan eretan bergerak secara otomatis. Terima kasih 100 ya. 100. Lanjutkan Khairul Anwar. Oh ya. Kawan ya? Kamu siang ya? Kamu siang? Kamu siang? Kamu siang? Iya. Yang di Madura. Kenapa? Kenapa? Aku yuk batu masih? Masih? Lihat sini. Lihat ini ya. Ya. Kurang sini. Oke. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anwar dari kelas 10 TP1. Saya akan kurang keras. Kenapa? Kurang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anwar dari kelas 10 TP1. Di sini saya akan mempresentasikan mesin bobot beserta fungsinya. Bagian yang pertama adalah kepala tetap, berfungsi untuk menopang sumbu utama. Di dalam kepala tetap terdapat tombol sistem, tombol power, tombol indikator, tombol pendingin, tombol emergency. Dan bagian yang kedua adalah kepala lepas. Kepala lepas berfungsi untuk mendukung benda kerja yang panjang, pengeboran dan membobot tirus. Bagian yang ketiga adalah eretan. Eretan berfungsi untuk membawa pahat. Di dalam eretan terdapat 3 bagian, yaitu eretan memanjang, eretan melintang, dan eretan atas. Dalam eretan atas terdapat tulpos yang berfungsi untuk memegang pahat. Bagian yang selanjutnya adalah bed mesin, berfungsi untuk sebagai lintasan eretan. Bagian yang selanjutnya adalah poros transportir yang berfungsi untuk membuat ulir. Bagian yang ke-6 adalah poros pembawa, berfungsi untuk membawa eretan agar bergerak secara otomatis. Salam dulu ya, Pak. Panggilkan Melati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melati Siti Lestari dari kelas 10 TP1. Kali ini saya akan mempresentasikan bagian-bagian mesin bubut. 1. Kepala tetap. Fungsinya menopang sumbu utama dan menggerakkan poros transpostir dan pengaturan kecepatannya. Eretan terdapat 3 eretan, yaitu eretan memanjang, eretan melintang, dan eretan atas. Step mesin berfungsi untuk lintasan lajunya eretan. Poros transpostir berfungsi untuk penguliran. Kepala lepas untuk mendukung benda kerja yang panjang, untuk pengeboran, untuk menirus benda kerja yang lengkung. Poros pembawa berfungsi untuk membawa eretan ke benda kerja. Wis 85. Panggilkan Muhammad Syafiq. Mulai nyambut gawe, mulai nyambut gawe, Jarok. Pak, motongnya balik Pak. Mulai? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Saputra. Saya dari kelas 10 TP1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 6 bagian utama pada mesin bubut. Bagian yang pertama adalah kepala tetap, bagian yang kedua adalah kepala lepas, habis itu eretan, bed mesin, poros transportir, dan juga poros pembawa. Sekarang saya akan menyebutkan fungsi dari bagian-bagian tersebut. Fungsi dari kepala tetap adalah untuk menopang, menggerakkan, dan juga menyeting sumbu utama, poros transportir, dan juga poros pembawa. Selanjutnya, fungsi dari kepala lepas adalah untuk pengeboran, mendukung benda kerja yang panjang, dan juga untuk membubut tirus. Selanjutnya adalah fungsi dari eretan adalah untuk membawa pahat ke dekat benda kerja untuk melakukan proses pembubutan. Selanjutnya adalah fungsi dari bed mesin adalah sebagai lintasan saat eretan bergerak, maju ataupun mundur. Selanjutnya adalah fungsi dari poros pembawa adalah untuk membawa eretan secara otomatis. Fungsi dari poros transportir adalah untuk penguliran. Di mesin bubut juga ada beberapa tombol. Yang pertama ada tombol power, tombol sistem, tombol arah kulir, tombol pendingin, tombol manual, dan juga tombol emergency. Selanjutnya di bawahnya ada tombol untuk mengatur pergerakan poros pembawa dan juga poros transportir. Selanjutnya ada handle dan tabel untuk mengatur pergerakan arah dan juga kecepatan dari sumbu utama, dan juga ada tabel matrix dan juga tabel woodwork. Selanjutnya di kepala lepas ada handle untuk pemasangan bor dan juga proses pengeboran. Selanjutnya dari eretan ada handle untuk memanjang, melintang, menyudut, dan juga tool post. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya. Iya Pak. Panggilkan Rido. Itu. Rido Aditya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rido Aditya Sudarwo dari kelas 10 TPS 1. Saya akan mempresentasikan mesin bubut yang didirikan dari kepala tetap, pola lepas, eretan, bed mesin, poros transportasi, poros pembawa. Pola lepas dan mesin sebagai menopang sumber utama dan menggerakkan poros transportasi untuk pengaturan dan kecepatannya. Fungsi kepala lepas mesti mendukung benda kerja yang panjang untuk pengaburan, eretan untuk membawa pahat, eretan memanjang, eretan melintang, eretan atas. Dan mesin berfungsi sebagai lintasan eretan. Poros transportir berfungsi saat kita akan mengutir. Poros pembawa berfungsi saat fungsi untuk penggulir untuk mengutir. Poros pembawa berfungsi sebagai untuk membantu eretan supaya bergerak secara otomatis. 85 ya. Siap. Ntar panggilkan Rizkian. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizkian Primadani dari kelas 10 TPS 1. Fungsi kepala tetap, fungsi utamanya adalah untuk menopang sumbu utama. Fungsi kepala lepas untuk mendukung benda kerja yang panjang. Untuk pengeboran, untuk meneruskan benda kerja yang mendukung. Eretan sebagai pembawa pahat, eretan memanjang, eretan melintang, eretan atas. Bed mesin berfungsi sebagai lintasan eretan. Fungsi poros transportir berfungsi saat kita sedang mengulir. Poros pembawa berfungsi membantu eretan supaya bergerak secara otomatis. Dulu ya. Panggilkan Rizky G. Itu Pak Pola. Sandy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Sandy Maulana dari kelas 10 TPS 1. Di sini saya akan menyebutkan bagian-bagian utama dari mesin bubut beserta fungsinya. 1. Kepala tetap, 2. Kepala lepas, 3. Eretan, 4. Bed mesin, 5. Poros transportir, 6. Poros pembawa. Fungsi yang pertama yaitu dari kepala tetap. Fungsi kepala tetap yaitu menopang sumbu utama dan menggerakkan poros transportir beserta pengaturan kecepatannya. Di kepala tetap terdapat beberapa tombol-tombol, yaitu 1. Tombol power, 2. Tombol sistem, tombol lampu indikator,
3 tombol sistem, 4 tombol pendingin, 5 tombol emergency, 6 tombol manual. 2. Kepala lepas. Kepala lepas berfungsi untuk mendukung benda kerja yang panjang beserta pengeboran. 3. Eretan. Eretan berfungsi untuk mendekatkan pahat ke benda kerja. Di eretan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu eretan memanjang, melintang, eretan atas. 4. Bed mesin. Bed mesin berfungsi untuk